Malam kelam. Di sebuah desa kecil yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk kota, ada satu jalan utama yang membelah sawah-sawah luas dan pepohonan tua yang tumbuh tanpa terawat. Jalan itu bukan jalan besar, hanya cukup untuk 2 motor berpapasan. Aspalnya sudah retak di sana-sini, bahkan di beberapa bagian berubah jadi tanah bercampur kerikil. Kalau siang, masih ada suara ayam, anak-anak berlari, atau ibu-ibu yang ngobrol di depan rumah. Tapi kalau sore mulai turun, suasananya berubah. Sunyi, sepi, dan entah kenapa terasa agak berat. Di pinggir jalan itu, ada sebuah gubuk kecil beratapkan seng berkarat. Dindingnya dari papan tua yang sudah mulai lapuk. Di depannya, ada papan kayu sederhana yang ditulis pakai cat merah yang sudah pudar, tambal ban. Disitulah Pak Raji menghabiskan hampir seluruh hidupnya. Setiap hari, dari pagi sampai malam, dia duduk di kursi plastik yang warnanya sudah tidak jelas lagi. Kadang sambil merokok, kadang hanya melamun menatap jalan. Di sampingnya ada ember berisi air untuk cek kebocoran ban, pompa manual yang sudah tua, dan beberapa alat seadanya. Tapi ya, seperti biasa, jarang banget ada yang mampir. Motor yang lewat pun gak banyak. Kalaupun ada, kebanyakan langsung ngebut tanpa peduli. Bengkel kecil itu seperti gak dianggap ada. Beberapa orang desa bahkan sering bercanda, tapi nadanya nyindir. Ngapain sih buka tambal ban di sini? Emang ada yang bocor tiap hari? Yang lain ikut ketawa. Paling sehari dapat 2.000. Itu juga kalau beruntung. Kalau Pak Raji dengar itu, dia cuma diam. Kadang senyum kecil, tapi bukan senyum senang. Lebih ke pasrah. Matanya itu loh, kalau diperhatiin lebih lama, kosong. Kayak orang yang udah terlalu lama capek sama hidup. Sampai gak punya tenaga lagi buat marah. Padahal, dulu katanya dia bukan orang yang seperti itu. Beberapa warga yang lebih tua masih ingat, Pak Raji dulu sempat kerja di kota. Katanya kerja di bengkel besar. Tapi entah kenapa, dia pulang ke desa dengan kondisi berbeda. Lebih pendiam, lebih tertutup. Dan sejak itu, dia cuma jadi tukang tambal ban di pinggir jalan ini. Gak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di masa lalunya. Di dalam gubuk kecil itu, ada satu hal yang selalu bikin suasana sedikit hidup. Sari, anak perempuan satu-satunya, umurnya sekitar 7 tahun. Tubuhnya kecil, rambutnya sering diikat seadanya. Bajunya sederhana, kadang sudah agak lusuh, tapi selalu bersih. Sari itu anak yang ceria. Anehnya, di tengah kondisi hidup yang serba kekurangan, setiap hari, dia duduk di dekat bapaknya, kadang bantu pegang alat, kadang cuma gambar-gambar di tanah pakai ranting, kadang tanya hal-hal kecil. Pak, kalau kita kaya, kita bisa makan ayam tiap hari gak? Pak Raji biasanya cuma diam sebentar, lalu jawab pelan, bisa. Tapi kapan kita kaya? Pak, pertanyaan itu selalu bikin suasana jadi aneh. Pak Raji gak langsung jawab. Dia cuma menatap jauh ke jalan kosong di depannya, seolah berharap ada jawaban datang dari sana. Nanti, katanya akhirnya, Sari gak pernah protes. Dia cuma mengangguk, seolah percaya sepenuhnya. Padahal, kenyataannya jauh dari itu. Hidup mereka benar-benar susah. Kadang dalam sehari, cuma ada 1 motor yang mampir. Dapat uang 5.000 atau 10.000. Itu harus cukup buat makan berdua. Seringkali mereka cuma makan nasi sama garam, atau nasi sama kecap. Kalau lagi beruntung, baru bisa beli telur 1. Sari pernah bilang pelan suatu malam, Pak, aku lapar. Dan Pak Raji cuma bisa diam, pura-pura tidur, karena gak tahu harus jawab apa. Malam-malam di desa itu juga gak biasa. Kalau sudah lewat jam 9, suasana jadi benar-benar sepi. Lampu rumah satu-satu dimatikan. Angin malam mulai terasa dingin. Suara serangga makin jelas. Dan anehnya, di sekitar bengkel Pak Raji, sering terasa lebih sunyi dibanding tempat lain. Beberapa orang pernah bilang, kalau lewat sana malam-malam, rasanya seperti diawasi. Tapi ya, namanya juga desa. Orang cepat lupa. Hari demi hari berlalu seperti itu. Monoton, sepi, berat. Sampai akhirnya, malam itu datang. Malam yang awalnya terlihat biasa, tapi ternyata jadi awal dari sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Sore itu langit sudah mendung dari siang.
Awan gelap menumpuk pelan-pelan, menutup cahaya matahari. Angin mulai bertiup lebih kencang dari biasanya, bikin daun-daun pohon berisik. Pak Raji masih duduk seperti biasa. Sari ada di sampingnya, lagi menggambar lingkaran di tanah. Kayaknya mau hujan, Pak, kata Sari. Iya. Gak lama setelah itu, hujan turun. Awalnya pelan, rintik-rintik kecil, tapi dalam hitungan menit, berubah jadi deras banget. Air jatuh seperti ditumpahkan dari langit. Jalan yang tadi kering langsung basah, bahkan mulai tergenang di beberapa bagian. Biasanya kalau hujan deras begini, orang-orang makin jarang lewat. Dan benar saja, jalan itu kosong, benar-benar kosong. Gak ada satupun kendaraan, hanya suara hujan yang keras memukul atap seng gubuk kecil itu sampai berisik. Sari mulai kedinginan. Pak, dingin. Pak Raji membuka jaket tipisnya, lalu menutupi tubuh Sari. Duduk sini aja. Waktu itu sudah mulai gelap. Lampu di dalam gubuk dinyalakan, tapi cahayanya redup. Suasana jadi aneh, sunyi, tapi bising oleh hujan. Sepi, tapi terasa seperti ada sesuatu yang memperhatikan. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara motor. Pelan, seperti mendekat. Pak Raji mengangkat kepalanya. Agak heran, jarang ada orang lewat saat hujan sederas ini. Suara motor itu makin dekat, dan akhirnya, sebuah motor berhenti tepat di depan bengkelnya. Air hujan masih turun deras, tapi anehnya, sosok pengendara itu terlihat sangat jelas. Dia turun dari motor dengan pelan. Yang pertama kali terlihat adalah pakaiannya, jas hitam, rapi, bersih. Padahal ini desa, jalan becek, hujan deras. Tapi jas itu seperti gak kena air sama sekali. Pak Raji langsung merasa ada yang gak biasa. Orang itu berdiri diam beberapa detik, seolah mengamati, lalu melangkah mendekat. Langkahnya pelan, tapi entah kenapa terdengar jelas meskipun tertutup suara hujan. Sari langsung mendekat ke bapaknya, agak takut. Pak Raji berdiri. Iya, Pak, ada yang bisa dibantu? Orang itu berhenti di depan mereka. Wajahnya sulit dilihat, seperti tertutup bayangan. Padahal lampu ada tepat di atas. Bisa tambal ban. Suaranya berat, dalam, pelan, tapi jelas. Pak Raji mengangguk cepat. Iya, bisa, Pak. Motor itu didorong mendekat. Pak Raji mulai bekerja seperti biasa. Melepas ban, mencari titik bocor. Tangannya bergerak cepat, tapi pikirannya gak tenang. Ada sesuatu dari orang ini yang bikin dia merinding. Orang itu berdiri di samping, gak banyak gerak, cuma melihat, tanpa suara, tanpa ekspresi. Hujan masih turun deras di luar. Suasana makin terasa sempit. Waktu seperti berjalan lebih lambat. Saat Pak Raji memasukkan ban ke ember air untuk cek kebocoran, gelembung kecil muncul. Di sini bocornya, katanya pelan. Tapi orang itu gak menjawab, cuma diam. Lalu, dia bicara, pelan sekali. Kamu capek miskin ya? Tangan Pak Raji langsung berhenti. Air di ember masih bergetar. Suara hujan tiba-tiba terasa jauh. Seolah kalimat itu menelan semua suara lain. Pak Raji gak langsung jawab. Dia pelan-pelan menoleh. Maaf. Maksudnya, orang itu sedikit menunduk, seolah tersenyum. Kamu capek hidup seperti ini? Pak Raji menelan ludah. Matanya mulai gak fokus. Kerja dari pagi sampai malam. Tapi tetap gak cukup. Setiap kata yang diucapkan, tepat, terlalu tepat. Seolah orang itu tahu segalanya. Pak Raji mundur sedikit. Jantungnya mulai berdebar lebih cepat. Sari memegang bajunya lebih erat. Orang itu melangkah. Satu langkah lebih dekat. Aku bisa bantu kamu. Hujan masih turun. Tapi sekarang terasa lebih dingin, lebih sunyi, lebih berat. Dan tanpa disadari Pak Raji, malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia hentikan. Orang itu gak pernah kelihatan jelas mukanya. Setiap kali Pak Raji mencoba menatap lebih fokus, selalu ada sesuatu yang menghalangi. Entah bayangan dari lampu yang redup, atau seperti ada kabut tipis yang menutupi wajahnya. Padahal jaraknya dekat, sangat dekat. Harusnya bisa terlihat, tapi tidak. Semakin dipaksa untuk dilihat, semakin kabur bentuknya. Pak Raji sampai mengerjap beberapa kali, mencoba memastikan matanya tidak salah. Tapi hasilnya sama saja, aneh, sangat aneh. Sementara itu, suara hujan di luar semakin deras.
Air menghantam atap seng dengan keras, menciptakan suara berisik yang seharusnya membuat suasana terasa biasa. Tapi tidak malam itu. Justru sebaliknya, suara hujan seperti menutup dunia luar, membuat gubuk kecil itu terasa terisolasi. Seolah mereka hanya berdua di tempat itu, atau mungkin bertiga, karena Sari masih berdiri di belakang, memegang baju ayahnya dengan erat. Kalau kamu mau kaya, aku bisa bantu. Suara itu kembali terdengar, dalam, tenang. Tapi ada sesuatu yang gak wajar di dalamnya. Bukan seperti orang yang menawarkan bantuan. Lebih seperti seseorang yang sudah tahu jawabannya. Pak Raji tidak langsung merespon. Tangannya yang tadi memegang alat tambal ban sekarang terasa dingin. Nafasnya mulai berat, naik turun tidak beraturan. Kata-kata itu seperti masuk ke dalam kepalanya, mengulang sendiri. Kaya. Sudah lama sekali dia tidak memikirkan kata itu dengan serius. Bukan karena tidak mau, tapi karena sudah terlalu sering. Kecewa, tapi ada syaratnya. Kalimat itu langsung memotong pikirannya. Pak Raji menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Hujan di luar semakin keras, seperti ikut menekan suasana. Apa syaratnya? Suaranya pelan, bahkan sedikit bergetar. Orang itu tidak langsung menjawab. Dia hanya berdiri diam beberapa detik, lalu perlahan melangkah mendekat. Langkahnya tidak terburu-buru, tapi setiap langkah terasa berat, seperti menekan lantai. Sari langsung merapat lebih dekat ke tubuh ayahnya. Pak Raji bisa merasakan tangan kecil itu gemetar, dan entah kenapa, itu membuat hatinya semakin tidak tenang. Orang itu berhenti tepat di depan mereka, dekat sekali, terlalu dekat. Kamu harus kasih yang paling berharga dalam hidupmu. Kalimat itu diucapkan pelan, sangat pelan, tapi terasa seperti gema di dalam kepala. Pak Raji langsung diam. Waktu seperti berhenti. Suara hujan mendadak terasa jauh, dan di dalam pikirannya hanya ada satu nama, Sari. Wajah anak kecil itu langsung muncul jelas. Senyumnya, suaranya, pertanyaannya setiap hari. Pak, kapan kita kaya? Tubuh Pak Raji langsung menegang. Dia mundur satu langkah. Refleks, seolah ingin menjauh dari kata-kata itu. Enggak bisa, katanya cepat, tanpa berpikir. Itu jawaban pertama yang keluar. Naluri seorang ayah. Orang itu tidak marah, tidak kaget. Dia justru tertawa kecil, pelan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Tentu saja bisa. Suara itu berubah sedikit, masih tenang, tapi sekarang ada nada, seperti mengajak, kamu bisa hidup miskin terus. Seperti ini, dia menunjuk ke sekitar, ke gubuk kecil, ke alat-alat tua, ke ember air yang keruh. Atau, dia berhenti sebentar, seolah memberi waktu. Jadi orang paling kaya di desa ini. Sunyi, benar-benar sunyi. Bahkan suara hujan terasa seperti menjauh. Pak Raji tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam, tapi pikirannya mulai bergerak, perlahan, tidak langsung. Seperti dua suara yang mulai bertabrakan di dalam kepalanya. Satu suara, suara hati. Ini salah, ini nggak benar. Yang satu lagi, lebih pelan, tapi lebih tajam. Kamu capek kan? Hidup begini terus. Gambaran hidupnya mulai muncul satu persatu. Hari-hari duduk sendirian, orang-orang yang mengejek, perut lapar, wajah Sari yang menahan lapar tapi tetap tersenyum. Dan pertanyaan itu lagi, Pak, kapan kita kaya? Nafas Pak Raji semakin berat, tangannya mulai gemetar. Dia mencoba menenangkan diri, tapi tidak bisa. Orang itu masih berdiri di depannya. Diam, menunggu, seolah tahu. Proses ini tidak perlu dipaksa, karena manusia pada akhirnya akan memilih sendiri. Hujan di luar masih turun, deras. Air mulai masuk sedikit ke dalam gubuk, tapi tidak ada yang peduli. Pak Raji perlahan menoleh ke arah Sari. Anak itu masih berdiri di sana, mata polosnya menatap ayahnya. Tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pak, katanya pelan, hanya satu kata, tapi cukup untuk membuat dada Pak Raji terasa sesak. Dia langsung membuang pandangan, tidak kuat, tidak sanggup menatap lebih lama. Orang itu kembali bicara, kamu tahu, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Suara itu sekarang lebih dekat, seolah langsung di telinga, dan harga yang diminta sepadan dengan hasilnya. Pak Raji menutup mata sebentar, mencoba berpikir, mencoba mencari jalan keluar.
Tapi tidak ada. Yang ada hanya dua pilihan. Tetap miskin. Atau dia membuka mata lagi. Menatap ke depan. Masih kabur. Masih tidak jelas. Kalau saya gak mau, tanyanya pelan. Orang itu tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Lalu dia berkata, dengan nada yang sangat tenang. Tidak, apa-apa, sunyi lagi. Kamu akan kembali ke hidupmu yang sekarang. Tidak ada ancaman. Tidak ada paksaan. Justru itu yang membuatnya lebih menekan. Karena pilihan itu benar-benar ada di tangan Pak Raji. Dan itu membuatnya semakin berat. Angin dingin tiba-tiba masuk dari samping, membawa hawa yang tidak biasa. Sari menggigil. Pak Raji melihat itu, dan entah kenapa, pikirannya mulai berubah arah. Perlahan, kalau saya kaya, suara itu muncul di kepalanya sendiri. Dia gak akan kelaparan lagi. Bayangan Sari makan enak, pakai baju bagus, sekolah yang layak. Semua itu mulai terlihat seperti kemungkinan, bukan mimpi. Orang itu seolah tahu. Dia tidak bicara lagi, cuma menunggu, memberi ruang. Pak Raji menunduk, tangannya mengepal, keringat dingin mulai muncul di dahinya. Waktu terasa sangat lama, padahal mungkin hanya beberapa menit. Hujan tetap turun, dunia luar tetap berjalan. Tapi di dalam gubuk kecil itu, satu keputusan besar sedang terbentuk. Akhirnya, Pak Raji bicara, pelan sekali, hampir seperti berbisik. Kalau saya setuju. Dia berhenti, nafasnya tertahan, lalu melanjutkan. Kapan kalimat itu keluar? Dan begitu keluar, semuanya terasa berubah. Udara di dalam gubuk mendadak terasa lebih dingin, lebih berat, seolah ada sesuatu yang baru saja terbuka. Orang itu tersenyum, meskipun wajahnya masih tidak jelas. Entah kenapa, senyum itu terasa jelas. Malam ini, jawaban itu singkat, tegas, tidak memberi ruang untuk ragu. Pak Raji langsung menelan ludah. Malam ini, iya, orang itu sedikit menoleh ke arah Sari. Gerakannya pelan, tapi cukup untuk membuat Pak Raji langsung sadar. Jantungnya berdegup kencang. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa yang sulit. Suara itu kembali tenang. Cukup, serahkan. Kata terakhir itu terasa panjang, dalam, menekan. Pak Raji mundur lagi. Tubuhnya terasa lemas. Seperti kehilangan tenaga. Sari masih di belakangnya, tidak tahu apa-apa, masih polos, masih percaya, dan itu justru membuat semuanya terasa lebih berat. Apa? Setelah itu langsung, tanya Pak Raji, suara kecil, penuh ragu, semuanya akan berubah. Jawaban itu tidak langsung menjelaskan, tapi cukup untuk membuat bayangan di kepala Pak Raji semakin kuat. Rumah besar, uang banyak, hidup yang layak, tidak lagi dihina, tidak lagi lapar, tidak lagi merasa kecil. Orang itu melangkah mundur sedikit, seolah memberi ruang. Keputusan sudah kamu buat. Kalimat itu terdengar seperti penutup, padahal itu baru awal. Hujan perlahan mulai mereda, tapi suasana tidak ikut berubah. Tetap dingin, tetap berat. Pak Raji berdiri diam, tidak bergerak, tidak bicara. Sari menarik bajunya pelan. Pak, kita pulang. Suara kecil itu terdengar biasa, tapi sekarang terasa berbeda. Pak Raji menatap ke bawah, melihat anaknya. Lama, sangat lama, seolah mencoba mengingat setiap detail. Wajah itu, Sari tersenyum kecil, polos, tanpa curiga, tanpa takut. Dan di saat itu juga, sesuatu di dalam diri Pak Raji perlahan retak, bukan langsung hancur, tapi mulai berubah. Sedikit demi sedikit. Orang itu sudah tidak banyak bicara lagi. Dia hanya berdiri, menunggu, seperti seseorang yang tahu semuanya sudah selesai. Pak Raji akhirnya mengangguk pelan, sangat pelan, tapi cukup. Dan saat itu, hujan benar-benar berhenti, seolah alam pun ikut menyaksikan keputusan itu. Malam itu belum berakhir, tapi satu hal sudah pasti, tidak ada jalan untuk kembali. Malam itu, Sari hilang. Awalnya tidak ada yang terasa aneh. Setelah hujan benar-benar berhenti, jalanan masih basah, menyisakan genangan kecil di beberapa bagian. Udara jadi dingin, dan suasana desa kembali ke sunyi seperti biasanya. Pak Raji menutup bengkelnya lebih cepat dari biasanya malam itu. Tangannya bergerak mekanis, seperti orang yang melakukan sesuatu tanpa benar-benar sadar. Sari masih di sampingnya. Pak,
kita pulang sekarang?" tanyanya pelan. Pak Raji menoleh, menatap anaknya sebentar. Lama, terlalu lama untuk sebuah pertanyaan sederhana. "Iya, kita pulang," jawabnya akhirnya. Mereka berjalan menyusuri jalan kecil menuju rumah. Sepanjang perjalanan, tidak ada percakapan. Hanya suara langkah kaki di tanah basah dan sesekali suara air menetes dari daun. Aneh, biasanya Sari banyak bicara, tapi malam itu, dia juga diam, seolah suasana ikut menekan mereka berdua. Rumah mereka kecil, dinding papan, lantai tanah yang sudah agak dipadatkan. Tidak ada yang istimewa, tapi itu satu-satunya tempat yang mereka punya. Begitu sampai, Sari langsung duduk di tikar tipis. "Pak, aku lapar." Kalimat itu keluar lagi, seperti biasanya. Pak Raji berdiri di depan pintu beberapa detik sebelum masuk. Tangannya masih digagang pintu. Nafasnya terasa berat di kepalanya. Kata-kata itu terus berputar. Yang paling berharga, dia memejamkan mata sebentar, lalu masuk. Malam itu mereka makan seadanya. Nasi sisa siang, ditambah sedikit garam. Sari makan pelan, tidak banyak bicara. Setelah itu, seperti biasa, mereka bersiap tidur. Lampu dimatikan, ruangan jadi gelap. Hanya ada sedikit cahaya dari luar yang masuk lewat celah dinding. Sari tidur di sampingnya. "Pak, iya, besok kita bakal kaya?" "Ya." Pertanyaan itu membuat dada Pak Raji terasa sesak. Dia tidak langsung menjawab. "Iya," katanya pelan. Sari tersenyum kecil, lalu memejamkan mata. Beberapa menit kemudian, nafasnya mulai teratur. Tanda dia sudah tertidur, tapi Pak Raji masih terjaga. Matanya terbuka, menatap ke atas. Gelap, sunyi, dan di dalam sunyi itu, pikirannya semakin berisik. Jantungnya berdetak cepat, tangannya dingin. Dia tahu, malam ini adalah waktunya. Malam ini, kata-kata itu kembali terdengar di kepalanya. Perlahan, dia menoleh ke arah Sari. Anak itu tidur dengan tenang, wajahnya damai, seolah tidak ada apa-apa, seolah dunia ini aman. Dan itu membuat semuanya semakin berat. Pak Raji duduk pelan, tidak ingin membangunkan. Tangannya gemetar. Dia mengusap wajahnya sendiri, seperti mencoba sadar, masih bisa berhenti. Suara itu muncul di dalam kepalanya. "Tinggal tidur, besok semuanya biasa lagi." Tapi suara lain langsung muncul, dan tetap miskin selamanya. Nafasnya semakin tidak teratur. Dia berdiri perlahan, melangkah ke pintu, membukanya sedikit. Udara malam masuk, dingin, sepi. Tapi, entah kenapa, dia merasa tidak sendirian, seperti ada sesuatu di luar, menunggu, mengawasi. Pak Raji menelan ludah. Dia menoleh lagi ke arah Sari, lama, sangat lama. Lalu, dia berjalan mendekat, duduk di samping anaknya. Tangannya perlahan menyentuh kepala Sari, halus, seperti biasanya. Sari sedikit bergerak, tapi tidak bangun. "Maaf," bisiknya sangat pelan, hampir tidak terdengar. Air mata mulai jatuh. 1, 2, tapi tidak lama. Dia menghapusnya cepat, seolah tidak mau terlihat lemah. Beberapa detik kemudian, lampu tiba-tiba mati total, padahal sebelumnya sudah mati. Tapi sekarang, gelapnya berbeda, lebih pekat, lebih dalam, dan di dalam kegelapan itu, terdengar suara, pelan, dari luar, seperti langkah kaki. Malam ini, suara itu, suara yang sama. Pak Raji langsung menegang, nafasnya tertahan. Dia tidak menjawab, tidak bergerak, tapi suara itu kembali, lebih dekat. Waktunya, Sari tiba-tiba bergerak, seperti terganggu. Matanya sedikit terbuka. "Pak," suara kecil itu terdengar bingung. Pak Raji langsung menoleh. Jantungnya seperti berhenti sesaat. "Pak, ada siapa di luar?" Pak Raji tidak menjawab, tidak tahu harus jawab apa. Sari duduk perlahan, masih mengantuk. "Pak, aku takut." Kalimat itu seharusnya membuat seorang ayah melindungi. Tapi malam itu, semuanya sudah berubah. Pintu rumah terbuka pelan, padahal tidak ada yang menyentuh. Angin dingin masuk, membawa hawa yang tidak biasa. Dan di depan pintu, ada sosok itu, masih dengan jas hitam, masih tanpa wajah yang jelas. Sari langsung memeluk ayahnya. "Pak, itu siapa?" Pak Raji menutup mata sebentar, lalu membuka lagi. Keputusan itu sudah dibuat. Dia berdiri perlahan, tangannya masih gemetar. Sari semakin erat memeluknya. "Pak,
Jangan, suara itu penuh ketakutan sekarang, bukan lagi polos. Pak Raji melepaskan pelukan itu perlahan, tidak langsung, tapi cukup. Sari mulai menangis. Pak, aku takut, aku gak mau. Air matanya jatuh. Suara tangisnya memenuhi ruangan. Tapi Pak Raji tidak bergerak, dia hanya berdiri, menatap ke depan. Sosok itu melangkah. Masuk, tidak ada suara langkah, tapi terasa, sangat terasa. Serahkan, satu kata, tegas. Tidak bisa ditolak. Pak Raji menelan ludah. Tangannya mengepal. Dia menoleh sekali lagi ke arah Sari. Anak itu menangis. Memohon, Pak, jangan. Dan saat itu juga, sesuatu di dalam diri Pak Raji benar-benar hancur. Bukan lagi retak, tapi hilang. Perlahan, dia mendorong Sari ke depan. Tidak keras, tapi cukup. Sari terhuyung. Tangisnya semakin keras. Pak, itu adalah teriakan terakhirnya. Setelah itu, semua menjadi sunyi. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Seolah waktu berhenti. Dan ketika Pak Raji membuka mata lagi, Sari sudah tidak ada. Hilang, begitu saja, tanpa jejak, tanpa suara. Hanya sisa dingin di ruangan, dan bau. Yang aneh, seperti tanah basah bercampur sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pak Raji jatuh terduduk, nafasnya kacau, matanya kosong. Dia tidak menangis langsung. Butuh beberapa detik, baru kemudian, air mata itu keluar. Tapi, aneh, tidak lama, hanya sebentar. Seolah, emosinya juga ikut hilang. Pagi harinya, desa gempar. Sari hilang, tetangga mulai berdatangan. Loh, semalam masih ada kan? Kok bisa hilang? Udah dicari ke belakang rumah? Orang-orang mulai membantu mencari. Ke kebun, ke hutan kecil di pinggir desa, ke sungai. Semua tempat diperiksa. Teriakan nama Sari terdengar di mana-mana. Sari ih, tapi tidak ada jawaban. Tidak ada jejak, tidak ada tanda. Seolah anak itu tidak pernah ada. Pak Raji ikut mencari, atau setidaknya terlihat seperti ikut. Dia berjalan pelan, memanggil nama anaknya, tapi suaranya kosong, tidak seperti orang yang benar-benar kehilangan. Beberapa warga mulai merasa aneh. Tadi malam gak ada suara apa-apa, Ji. Pak Raji menggeleng. Gak ada. Jawabannya singkat, pendek, dan dingin. Hari itu berlalu dengan penuh keresahan. Tapi hasilnya, nihil. Sari tidak ditemukan. Hari kedua, masih dicari. Hari ketiga, mulai ada yang menyerah. Kayaknya udah gak ada harapan. Bisik-bisik mulai terdengar. Dan perlahan, pencarian berhenti. Kasus itu menggantung, tanpa jawaban, tanpa penjelasan. Dan anehnya, tidak lama setelah itu, sesuatu mulai berubah. Awalnya kecil, tidak terlalu terlihat. Hari pertama setelah pencarian berhenti, ada satu motor mampir ke bengkel Pak Raji. Ban bocor, ditambal, bayar, pergi, biasa. Hari kedua, 2 motor. Hari ketiga, 3, lalu terus bertambah. Orang dari desa sebelah mulai datang. Entah kenapa, padahal sebelumnya tidak pernah. Motor mereka selalu bermasalah. Ban bocor, atau rusak, dan semuanya berakhir di bengkel Pak Raji. Dalam waktu seminggu, bengkelnya tidak pernah sepi. Uang mulai masuk, banyak, tidak seperti sebelumnya. Pak Raji tidak banyak bicara, dia hanya bekerja, terus, tanpa henti. Dan setiap kali dia menerima uang, matanya tetap kosong. Bulan demi bulan berlalu, perubahan itu semakin jelas. Pak Raji mulai membangun rumah baru, besar, megah dibanding rumah lain di desa. Orang-orang mulai kagum. Gila, cepat banget kayaknya. Dari mana duitnya? Tidak ada yang tahu. Tapi semua melihat hasilnya. Mobil mulai datang ke rumahnya. Baju bagus. Hidup yang berubah total. Orang-orang yang dulu mengejek, sekarang datang dengan senyum. Pak Raji, sehat ya? Wah, sukses sekarang. Nada mereka berubah. Sikap mereka berubah. Tapi, ada satu hal yang tidak berubah. Malam. Setiap malam, di rumah barunya yang besar itu, selalu ada suara, pelan, dari bawah lantai. Tok, tok, tok. Awalnya pelan, seperti ketukan kecil, tapi jelas, teratur. Pak Raji selalu mendengarnya, setiap malam, tidak pernah berhenti. Dan kadang, di sela-sela ketukan itu, terdengar suara lain, suara anak kecil, menangis, pelan. Pak, satu orang hilang. Awalnya tidak terlalu menghebohkan.
Di desa kecil seperti itu, kadang ada saja orang yang pergi tanpa pamit. Entah merantau, entah ada urusan keluarga di tempat lain. Warga sempat bertanya-tanya, tapi tidak lama, semuanya kembali seperti biasa. Orang pertama yang hilang itu seorang laki-laki parubaya. Namanya Pak Dartu. Dia dikenal sebagai orang yang sering bolak-balik desa sebelah untuk berdagang kecil-kecilan. Terakhir kali terlihat, katanya dia mampir ke bengkel Pak Raji karena motornya bermasalah. Itu banyak kempes katanya, ujar salah satu warga waktu itu. Terus, ya ditambal di situ. Habis itu gak tahu lagi. Semua hanya mengangguk. Tidak ada yang benar-benar curiga. Mungkin dia langsung pergi ke tempat lain. Mungkin juga pulang lewat jalan berbeda. Hari berlalu, tidak ada kabar. Tapi tetap, belum cukup untuk membuat orang berpikir aneh. Lalu, 2 orang hilang. Kali ini mulai terasa janggal. 1 ibu-ibu, 1 pemuda. Keduanya tidak saling kenal, tapi punya satu kesamaan. Terakhir terlihat, di sekitar bengkel Pak Raji, bisik-bisik mulai muncul. Kok sama ya? Iya, terakhir di situ lagi. Tapi mungkin kebetulan. Kata kebetulan itu mulai sering dipakai, seolah jadi alasan paling aman. Tidak ada yang ingin berpikir lebih jauh, karena kalau dipikirkan, rasanya tidak nyaman. Beberapa warga mulai merasa gelisah, terutama keluarga yang kehilangan. Mereka mulai bertanya lebih serius. Pak Raji, terakhir lihat dia kemana? Pak Raji hanya menjawab singkat, udah selesai dari sini. Terus pergi. Nada suaranya datar, tidak ada ekspresi, tidak ada rasa bersalah, hanya kosong. Dan entah kenapa, itu membuat orang semakin tidak tenang. Tapi tidak ada bukti, tidak ada yang bisa dijadikan pegangan. Hari berganti minggu, minggu jadi bulan, dan jumlah yang hilang bertambah. 5 orang, sekarang sudah 5. Tidak bisa lagi dibilang kebetulan, tidak bisa lagi dianggap hal biasa. Desa mulai berubah. Suasana jadi lebih tegang. Kalau sore menjelang malam, jalanan mulai cepat sepi. Orang-orang tidak lagi berani keluar terlalu lama, apalagi lewat dekat bengkel Pak Raji. Tempat itu sekarang terasa berbeda. Kalau siang masih terlihat normal, ramai, banyak motor datang, banyak orang keluar masuk. Tapi kalau malam, sepi, dan anehnya, terlalu sepi, seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Padahal rumah Pak Raji sekarang besar. Seharusnya ada aktivitas, tapi tidak. Lampu memang menyala, tapi suasananya mati. Beberapa orang mulai berani bicara lebih terbuka. Kayaknya ada yang gak beres. Tapi siapa yang berani ngomong? Itu masalahnya. Pak Raji sekarang bukan lagi orang biasa. Dia orang paling kaya di desa, punya pengaruh, punya uang, dan entah kenapa, punya aura yang bikin orang segan. Atau mungkin takut. Yang dulu mengejek, sekarang justru paling diam. Tidak ada yang berani menuduh. Tidak ada yang berani menyelidiki secara langsung. Semua hanya berbisik di belakang. Ada juga yang bilang, mereka melihat sesuatu yang aneh. Aku pernah lihat, ada orang masuk ke rumahnya malam-malam. Terus, gak keluar lagi. Cerita seperti itu mulai sering terdengar. Tapi tetap saja, tidak ada yang berani memastikan. Sampai akhirnya, ada satu orang yang nekat. Namanya Rendi, pemuda desa, sekitar umur 20-an. Orangnya dikenal agak berani, kadang juga terlalu penasaran. Dia bukan tipe yang bisa diam kalau ada sesuatu yang menurutnya tidak masuk akal. Sejak beberapa orang hilang, Rendi mulai memperhatikan. Dia sering lewat depan bengkel Pak Raji, memperhatikan siapa saja yang datang, siapa saja yang pergi, dan yang paling membuatnya curiga, beberapa orang yang masuk tidak pernah dia lihat keluar lagi. Ini gak normal, gumamnya suatu sore. Temannya sempat mengingatkan, udahlah, Ren, jangan ikut campur. Tapi ini aneh. Aneh iya, tapi kita gak tahu apa-apa. Jangan cari masalah. Rendi tidak menjawab, tapi di dalam hatinya, rasa penasaran itu sudah terlalu besar. Sampai akhirnya, dia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Malam itu, desa sudah sunyi. Lampu rumah satu-satu padam, hanya suara jangkrik dan angin malam yang terdengar. Rendi berjalan pelan, menghindari jalan utama. Dia memilih lewat belakang rumah warga, lalu memutar ke arah rumah Pak Raji. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena capek, tapi karena perasaan tidak enak yang terus muncul. Semakin dekat, semakin terasa. Rumah Pak Raji terlihat besar di tengah. Gelap, lampunya menyala,
Tapi tidak ada suara, tidak ada aktivitas. Seperti rumah kosong, Randy berhenti di balik pohon, mengamati beberapa menit. Tidak ada gerakan, harusnya ada orang, bisiknya. Dia menarik nafas dalam, lalu bergerak pelan ke arah belakang rumah. Tanah di sana lembab, sedikit becek, aromanya aneh, seperti tanah basah bercampur sesuatu yang busuk. Randy mulai merasa tidak nyaman, tapi dia tetap lanjut, langkahnya pelan. Hati-hati, tidak mau membuat suara, sampai akhirnya dia melihat sesuatu. Di bagian belakang rumah, ada sebuah pintu kecil, tertutup, hampir tidak terlihat kalau tidak diperhatikan. Warnanya sama dengan dinding, seperti sengaja disamarkan. Apaan ini? Randy mendekat, perlahan, semakin dekat. Bau itu semakin kuat, menusuk hidung. Bau busuk, seperti sesuatu yang membusuk lama. Randy menutup hidungnya. Gila, bau apa ini? Jantungnya semakin kencang. Tangannya mulai dingin, tapi rasa penasaran lebih kuat. Dia berdiri tepat di depan pintu itu. Tangannya ragu-ragu, mau membuka, tapi takut. Beberapa detik dia hanya diam, berpikir kalau ini cuma gudang biasa. Dia mencoba meyakinkan diri. Lalu, perlahan, dia mendorong pintu itu. Pintu itu tidak terkunci, terbuka dengan suara pelan. Krik, udara dari dalam langsung keluar, dan baunya lebih parah, lebih pekat, sampai membuat perut mual. Randy mundur sedikit, menahan napas. Matanya mulai berair, tapi dia tetap melihat ke dalam. Gelap, sangat gelap, tidak ada lampu, hanya lorong kecil yang mengarah ke bawah tangga, ruang bawah tanah. Dia berbisik, dan saat itu dia mendengar sesuatu, pelan, sangat pelan, seperti suara orang. Tolong! Randy langsung membeku. Dia tidak bergerak, tidak bernapas. Suara itu sangat lemah, tapi jelas. Dia tidak salah dengar. Lalu, suara lain menyusul, lebih dari satu, seperti beberapa orang berbicara bersamaan. Tolong, keluarin, sakit. Tubuh Randy langsung gemetar. Ini bukan satu orang, ini banyak, banyak sekali. Suara itu datang dari bawah, dari dalam ruang gelap itu. Randy mundur satu langkah. Pikirannya kacau. Ini apa? Jantungnya berdetak sangat kencang sekarang. Tangannya gemetar. Dia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Dan saat itu, ada suara lain, berbeda, lebih pelan, lebih familiar. Suara anak kecil. Pak, Randy langsung merinding. Bulu kuduknya berdiri. Suara itu mirip suara Sari, anak Pak Raji yang hilang. Pak, aku di sini. Randy langsung menutup mulutnya sendiri, menahan suara. Matanya membesar. Dia tidak berani bergerak, tidak berani bersuara, hanya mendengar. Dan suara-suara itu semakin jelas, seperti mereka semua sadar ada seseorang di atas. Tolong, keluarin. Gelap, air mata mulai keluar dari mata Randy. Bukan karena sedih, tapi karena takut. Takut yang luar biasa. Dia akhirnya mundur perlahan. Satu langkah, dua langkah. Tangannya masih gemetar. Dia ingin menutup pintu itu. Tapi, tiba-tiba, semua suara berhenti. Mendadak, sunyi, total. Dan dari dalam kegelapan itu, terdengar satu suara. Dekat, sangat dekat. Seperti tepat di bawah tangga. Kamu lihat? Ya, Randy langsung terdiam. Nafasnya berhenti. Dan dalam hitungan detik, dia membalik badan dan lari. Lari secepat mungkin. Tidak peduli suara langkahnya. Tidak peduli arah. Yang penting, jauh dari tempat itu. Dia tidak berhenti sampai di rumah. Masuk, mengunci pintu. Dan malam itu, dia tidak tidur, hanya duduk di sudut ruangan. Gemetar. Paginya, warga kembali gempar. Randy hilang. Tidak ada di rumah. Tidak ada kabar. Dan yang paling aneh, pintu rumahnya terbuka. Seolah dia pergi terburu-buru. Atau dijemput. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekati rumah Pak Raji. Tidak siang, apalagi malam. Karena sekarang, semua orang tahu, ini bukan lagi sekadar kehilangan. Ini sesuatu yang jauh lebih gelap. Tahun demi tahun berlalu, desa itu perlahan berubah. Tapi bukan ke arah yang lebih baik. Justru sebaliknya, rumah-rumah masih berdiri, sawah masih ada, jalan masih sama. Tapi suasananya tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu.
Sejak orang-orang mulai hilang satu persatu, sejak Rendi juga menghilang tanpa jejak, ada sesuatu yang tertinggal di desa itu. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Orang-orang jadi lebih pendiam. Kalau dulu masih ada tawa anak-anak sore hari, sekarang lebih sering sunyi. Kalau dulu orang masih berkumpul di warung sampai malam, sekarang jam 8 saja sudah banyak yang masuk rumah. Dan satu hal yang paling terasa, tidak ada yang berani lagi menyebut nama Pak Raji dengan santai. Sekarang, kalaupun disebut, nadanya pelan, seperti takut didengar. Pak Raji sendiri masih hidup, masih terlihat setiap hari, masih membuka bengkelnya, masih menerima pelanggan. Dan anehnya, semakin lama, dia terlihat semakin baik-baik saja. Padahal usianya terus bertambah. Rambutnya memang mulai memutih, kulitnya semakin keriput, tapi tubuhnya tetap kuat, tidak pernah terlihat sakit, tidak pernah terlihat lemah. Bahkan lebih kuat dibanding beberapa orang yang jauh lebih muda. Itu yang membuat orang-orang semakin tidak nyaman. Harusnya, umur segitu udah mulai sering sakit. Tapi dia enggak, justru makin aneh. Bisik-bisik itu terus ada, tapi tidak pernah sampai ke depan. Tidak pernah ada yang berani menanyakan langsung. Karena sekarang, semua orang sudah tahu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di balik semua. Ini, rumah besar Pak Raji juga tetap berdiri megah. Tapi, tidak pernah benar-benar terasa seperti rumah. Tidak ada tamu, tidak ada keluarga, tidak ada suara, kehidupan. Hanya Pak Raji, sendirian. Setidaknya, itu yang terlihat. Tapi setiap malam, suara itu masih ada. Tok, 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 dari bawah lantai. Pelan, teratur, tidak pernah berhenti. Beberapa tetangga yang masih tinggal di sekitar sana sering mendengarnya. Mereka pura-pura tidak tahu, menutup telinga, menguatkan diri. Tapi suara itu tetap masuk, dan kadang di sela-sela ketukan itu masih terdengar suara lain, suara tangisan, suara minta tolong, dan suara anak kecil. Pak, semakin lama, semakin jelas, semakin sering. Seolah sesuatu sedang menunggu waktu, sampai akhirnya malam itu datang. Malam yang mengakhiri semuanya, atau mungkin justru membuka sesuatu yang lebih buruk. Malam itu tidak ada hujan, langit gelap, tapi tenang, angin berhembus pelan. Desa dalam keadaan sunyi seperti biasa. Sebagian besar warga sudah tidur, sampai tiba-tiba terdengar suara teriakan keras dari arah rumah Pak Raji. Hahaha. Suara itu membuat beberapa warga langsung terbangun, kaget, bingung, takut. Teriakan itu bukan sekali, berulang, penuh rasa sakit, seperti seseorang yang sedang disiksa. Dari rumah Pak Raji, salah satu warga berteriak. Orang-orang mulai keluar rumah, satu persatu, berkumpul di jalan. Wajah mereka tegang, tidak ada yang langsung mendekat. Teriakan itu masih terdengar. Lebih keras, lebih menyakitkan, seolah orang itu benar-benar sedang mengalami sesuatu yang tidak manusiawi. Apa yang harus kita lakukan? Masuk atau gimana? Semua ragu, takut, tapi juga penasaran, dan mungkin sudah terlalu lama mereka diam. Akhirnya, beberapa orang memberanikan diri. Udah, kita lihat aja. Mereka berjalan pelan ke arah rumah Pak Raji. Langkah mereka hati-hati. Jantung mereka berdetak cepat, semakin dekat, suara itu semakin jelas, dan semakin mengerikan, seperti bukan hanya satu suara, seperti ada banyak, tapi bercampur jadi satu. Pintu rumah itu tertutup, lampu masih menyala di dalam, tapi suasananya tidak wajar. Salah satu warga mendorong pintu pelan, tidak terkunci, terbuka, krik. Begitu pintu terbuka, udara dingin langsung keluar. Lebih dingin dari udara malam, dan bau busuk, menusuk, seperti sesuatu yang sudah lama membusuk. Beberapa orang langsung menutup hidung. Bau apa ini? Mereka masuk perlahan, langkah demi langkah. Rumah itu kosong, tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu masih ada. Dari dalam, dari bawah, di bawah, kata seseorang pelan. Mereka saling pandang. Semua tahu maksudnya, ruang bawah tanah. Pintu kecil di belakang rumah, yang selama ini tidak pernah berani mereka dekati. Sekarang, mereka tidak punya pilihan. Mereka berjalan ke belakang. Setiap langkah terasa berat,
jantung mereka semakin kencang. Pintu itu sudah terbuka sedikit, seperti mengundang atau memperingatkan. Bau dari dalam jauh lebih kuat, sampai membuat beberapa orang hampir muntah. Tapi mereka tetap mendekat, pelan, sangat pelan. Dan saat mereka sampai di depan pintu itu, teriakan itu berhenti. Mendadak, sunyi, total, tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya bau dan kegelapan. Mereka saling pandang, takut, tapi juga tidak bisa mundur. Salah satu dari mereka mengambil senter, menyalakan. Cahaya kecil itu masuk ke dalam lorong, tangga ke bawah, gelap, dalam. Mereka mulai turun, satu persatu, langkah mereka. Hati-hati, kayu tangga berderit pelan, krik. Setiap langkah terasa seperti semakin jauh dari dunia normal, semakin dalam, bau semakin kuat, dan suasana semakin berat, seolah udara di sana berbeda, lebih padat, lebih dingin. Akhirnya, mereka sampai di bawah. Cahaya senter mulai menyapu ruangan, dan apa yang mereka lihat tidak akan pernah mereka lupakan. Di tengah ruangan, ada Pak Raji. Tubuhnya tergeletak, tapi tidak seperti orang mati biasa. Tubuhnya hancur, bukan luka dari luar, tapi seperti dicabik dari dalam. Kulitnya robek, dagingnya terbuka, seolah ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuhnya. Wajahnya penuh ketakutan, mata terbuka lebar, seolah melihat sesuatu sebelum mati. Di sekelilingnya ada gambar, simbol-simbol aneh di lantai, dilukis dengan sesuatu yang gelap, seperti darah. Bentuknya tidak jelas, tapi terasa tidak manusiawi. Dan di sudut ruangan ada tumpukan tulang, banyak sekali tulang manusia, berantakan, seperti dibuang begitu saja. Beberapa masih utuh, beberapa sudah hancur. Dan di antara tulang-tulang itu, ada benda kecil, mainan, sepatu anak, potongan baju, semua bercampur, semua jadi satu. Beberapa warga langsung mundur, tidak kuat, ada yang muntah, ada yang menangis. Ini apa? Tidak ada yang bisa menjawab, tidak ada yang mengerti. Dan saat mereka masih dalam syak itu, tiba-tiba, lampu senter mati, satu persatu, gelap, total, tidak ada cahaya sama sekali. Kenapa ini? Suara panik mulai terdengar. Jantung semua orang langsung berdegup kencang. Nyalain lagi. Tapi tidak bisa. Semua gelap. Dan di dalam kegelapan itu, udara berubah. Lebih dingin, lebih berat. Dan terdengar suara, pelan, dari dekat. Suara anak kecil. "Bapak!" Semua langsung diam. Tidak bergerak, tidak bernapas. "Sekarang giliran Bapak." Suara itu jelas. Sangat jelas, dan bukan hanya satu, mulai terdengar suara lain, banyak, dari berbagai arah. "Tolong, gelap, sakit, keluarin." Suara-suara itu memenuhi ruangan, mengelilingi mereka, dekat, sangat dekat, seolah mereka semua ada di situ, tidak terlihat, tapi ada. Beberapa warga mulai menangis. "Ya Allah, ya Allah!" Ada yang mencoba lari ke tangga, tapi dalam gelap, mereka tersandung, terjatuh. Suara-suara itu semakin keras, semakin dekat, dan di antara semua itu, masih terdengar suara anak kecil itu. "Pak." Malam itu berlangsung lama, sangat lama, dan ketika akhirnya cahaya kembali muncul, semua orang sudah berada di atas. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka bisa naik, tidak ada yang ingat jelas. Yang mereka tahu, mereka selamat, tapi tidak sama lagi. Sejak malam itu, desa itu berubah total. Tidak ada lagi yang mencoba bertahan. Satu persatu warga mulai pergi, pindah, meninggalkan rumah, meninggalkan semua. Karena mereka tahu, tempat itu tidak akan pernah aman. Dan sampai sekarang, rumah Pak Raji masih berdiri, kosong. Tapi tidak benar-benar kosong, karena setiap malam, masih terdengar suara itu. Tok, 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 dari dalam tanah. Pelan, teratur. Dan kadang, di sela-selanya, masih terdengar suara anak kecil. "Pak." Seolah mereka yang pernah jadi tumbal, belum pernah benar-benar pergi. Katanya, "Sampai sekarang, kalau kamu lewat desa itu tengah malam, dan ban kamu bocor, jangan pernah berhenti, karena mungkin yang nunggu kamu bukan lagi manusia,